Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sebelum kegiatan kita pada siang hari ini dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup. Baik. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Sudah makan siang? Sudah. Alhamdulillah. Ya, oke. Bapak tampilkan, bentar ya, Bapak tampilkan ini. Sudah terlihat? Sudah. Ya, ini tadi berarti yang izin ada satu Mbak siapa lagi? Lupa ini. Mbak Keila Nafa. Nah, tadi yang izin Mbak Keila Nafa berarti kita nanti bersebelas sambil menunggu Mbak Zaskia Intan bergabung. Oke, siap untuk belajar? Siap. Oke. Nah, kita mulai. Nah, ada yang tahu ini namanya? Ada yang tahu namanya apa? Ada yang pernah lihat ini gambar apa? Atau yang di rumahnya ada? Nah, ini kalau di rumah Pak Guru namanya padasan atau apa ya ini? Kendi juga. Kalau kendi itu tidak ada lubangnya gini. Kalau ini padasan biasanya untuk apa? Untuk wudhu. Untuk cuci Tangan. untuk cuci tangan. Nah, ini ada yang tahu kira-kira bahan baku untuk membuat ini padasan ini apa? Tanah liat. Tanah liat. Caranya bagaimana kira-kira membentuknya? Sudah pernah melihat proses membuat padasan ini? Belum. Kalau membuat itu apa ya? Nah, itu lempar yang dari tanah itu loh. Atau yang lainnya. Nah, yang dari tanah liat itu belum pernah lihat videonya? Atau melihat belum? Oh, ya. Nah, caranya kan ini biasanya ini nanti diputar-putar kemudian ditekan-tekan menggunakan tangan, dibentuk menggunakan tangan. Nah, hingga nanti membentuk seperti ini bentuknya. Nah, ini salah satu kerajinan yang dibuat yang namanya itu gerabah. Jadi nanti ada banyak sekali. Ada padasan, ada pot bunga. Sudah pernah melihat pot bunga yang dari tanah liat? Sudah. Nah, salah satu contoh gerabah. Nah, dan ada banyak lagi contoh-contoh lainnya. Nah, padasan ini merupakan hasil gerabah dari suku Jawa. Nah, dan fungsinya tadi untuk apa? Fungsinya tadi untuk apa? Ada yang tahu? Padasan tadi untuk apa? Wudhu. Untuk wudhu. Cuci tangan. Cuci tangan. Apalagi untuk kondisi sekarang kan baru ada corona, kita harus tetap menjaga kebersihan. Salah satunya menggunakan padasan ini untuk mencuci tangan. Kalau di rumahnya ada yang menggunakan keran juga bisa. Yang penting sama-sama untuk mencuci tangan untuk menjaga kebersihan. Nah, tadi kan gerabah, misal contohnya tadi padasan tadi dari salah satu yang orang yang membuatnya itu dari suku Jawa ya. Nah, kalian tahu tidak? Kalian itu berasal dari suku mana? Jawa. Nah,
Nah, kalian ada yang berasal dari suku Jawa, Pak Guru juga ada yang Pak Guru juga berasal dari Pulau Jawa. Nah, kira-kira ada contoh lain tidak di suku-suku di Indonesia selain suku Jawa yang kalian ketahui? Ada suku-suku lain selain suku Jawa? Ada yang bisa mencontohkan? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira selain suku Jawa, kira-kira ada suku apa lagi di Indonesia? Sunda. Sunda, benar. Terus ada suku mana lagi? Batak. Ya, 2. Kemudian ada lagi yang lainnya? Yang sering jualan sate itu loh, dari suku mana? Sate? Padang. Padang juga ada. Lagi? Madura. Nah, Madura juga ada. Dan kemudian ada lagi. Pernah mendengar? Sudah pernah mendengar suku Bugis? Nah, salah satu contohnya ada lagi suku Bugis, kemudian ada lagi suku Asmat, dan banyak lagi. Nah, nanti kalian bisa cari berbagai contoh, berbagai suku-suku yang ada di Indonesia. Nanti kalian cari bisa di buku, bisa di internet, dan lain-lainnya di berbagai sumber ya. Oke, untuk sekarang. Nah, ternyata bangsa Indonesia terdiri dari berapa macam suku. Nah, kita mulai pelajaran pada siang hari ini. Nah, kita nanti yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama kita mencari informasi baru. Yang kedua, kita mengenal macam-macam gaya. Dan yang ketiga, gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita nanti akan mempelajari ketiganya ini. Nah, untuk yang selanjutnya, materi. Nah, ini ada video, tapi untuk mempersingkat waktu nanti bisa dicari ini di YouTube juga ada. Nanti coba kalian cari tentang suku-suku yang ada di Indonesia. Ini Bapak berikan cuplikannya sebentar ya. Terdengar tidak? Terdengar. Terpencet ini. Nih. Adalah suatu golongan manusia yang mengidentifikasi dirinya dengan sesamanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Nah, ya nanti kalian bisa lihat di YouTube ya. Ini nanti untuk mempersingkat waktu saja. Nah, kira-kira ini ada yang tahu dari suku mana? Papua. Nah, ya. Sudah pernah melihat secara langsung? Belum. Namanya suku Dani dari Papua. Ingat-ingat ya, ini suku Dani dari Papua. Nah, ini berasal dari Papua. Nah, ini menggambarkannya, jadi aktivitasnya dari suku Dani itu bercocok tanam. Nah, untuk memenuhi kebutuhannya, jadi untuk makan, untuk kehidupan sehari-hari, suku Dani itu bercocok tanam. Nah, rumah tradisionalnya disebut Hanai. Nah, diingat-ingat ya, suku Dani itu berasal dari Papua. Rumah tradisionalnya disebut Hanai. Oke, kita lanjut ya. Ada yang tahu ini suku mana? Nah, ini gunungnya, kira-kira saja gunungnya dari gunung mana ini? Suku Tengger. Nah, ya ini suku Tengger. Nah, di belakang ini itu Gunung Batok, namanya Gunung Batok. Ini di daerah kaki Gunung Semeru. Nah, namanya suku Tengger.
Gunung Bromo ya kok Gunung Semeru. Nah, ini berasal dari kaki Gunung Bromo. Bromo itu dekatnya Gunung Semeru yang ada di Jawa Timur. Nah, sudah pernah melihat gambar-gambar dari Gunung Bromo, Gunung Semeru atau Gunung Batok? Sudah pernah melihat? Belum. Oke, nanti kalian cari ya. Nah, kalian nanti cari Gunung Bromo itu seperti apa, Gunung Semeru seperti apa, Gunung Batok itu seperti apa. Nah, ini tempatnya itu 3 gunung tersebut itu di tempatnya itu sama, di area yang sama. Jadi ketiganya itu di tempat yang sama. Nah, itu hidup suku, yaitu suku Tengger. Nah, ini mata pencahariannya atau aktivitas yang sering dilakukan itu bertani dan beternak. Kemudian kesenian tradisionalnya itu disebut yaitu kasada. Banyak sekali ya macam-macam kegiatan-kegiatan yang dilakukan berbagai suku-suku yang ada di Indonesia. Untuk selanjutnya ini suku Nias. Nah, suku Nias kira-kira dari pulau mana? Ada yang tahu? Suku Nias dari pulau mana? Dari suku Nias berasal dari Pulau Sumatera. Nah, rumah adatnya disebut Omahada. Omahada ini terdiri dari batu-batu besar yang pipih kemudian dibentuk menjadi rumah. Nah, ini tiang-tiangnya dari kayu besar, penuh dan nanti ada ukiran-ukiran kuno. Ini dari suku Nias di Sumatera. Untuk selanjutnya, nah, tadi Bapak tanya kan suku-suku yang ada di Indonesia apa saja? Coba kita sebutkan lagi. Kira-kira dari suku mana saja kan tadi sudah bertambah 3. Nah, kira-kira dari suku mana saja? Ada suku-suku mana saja yang ada di Indonesia? Ayo kita sebutkan ulang lagi. Suku mana? Suku Nias. Benar, suku Nias. Kemudian? Suku mana? Yang dari Papua tadi? Ayo lupa. Nih yang dari Papua, kita ulang lagi. Yang dari Papua namanya suku Dani. Kalau yang dari kaki Gunung Bromo itu suku Tengger. Kemudian suku Nias yang ada di Sumatera. Kemudian yang lainnya, kalau kita dari suku mana? Kalau kita dari suku Jawa. Kemudian dari ada suku mana lagi tadi yang disebutkan di awal tadi? Dan ada banyak lagi ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada teks bacaan suku bangsa di Indonesia. Tadi sudah membaca di LKS 1. Ya. Ada yang bisa menceritakan kira-kira tentang apa? Mbak Celia, tenang dulu, jangan rame. Nah, tenang dulu ya. Nah, tadi di bacaan di sudah dibaca? Ya. Apa kira-kira? Ada yang bisa menceritakan? Tentang apa? Pasti belum membaca ya? Coba Mbak Adel, kira-kira isinya tentang apa, Mbak?
Apa yo? Sejak dahulu kala Indonesia itu dalam keragaman. Oh iya, jadi di teks tersebut. Sejak dahulu kala Indonesia hidup dalam keragaman. Nah, jadi si suku Indonesia itu hidup dalam keragaman. Nah, keragamannya salah satunya keragaman suku. Dan nanti kita pelajari tentang keberagaman agama dan sebagainya ya, ada banyak sekali. Adat istiadatnya juga berbeda. Nah, kalau tadi sudah membaca, berarti ini ada pertanyaan di LKS 1 ya. Kita mencari tentang kata-kata sulit. Sudah menemukan kata-kata sulit yang ada di teks tadi? Sudah dikerjakan? Sudah. Ya, bagus. Kalau yang nanti belum mengerjakan nanti bisa ditulis ya nanti jawabannya. Kalau ada yang salah juga dibenarkan nanti untuk belajar. Kira-kira siapa yang menemukan kata-kata sulit yang pertama? Kira-kira kata-kata sulitnya apa? Ada yang bisa jawab? Ya. Kita menemukan kata-kata sulitnya. Sudah. Nah, apa Mbak coba? Kata-kata sulitnya apa yang ditemukan? Masih bingung? Oke, kita mulai sih ya. Nah, ini Pak Guru tadi itu membaca teks suku bahasa di Indonesia itu menemukan kata-kata sulit. Yang pertama, slogan. Ada yang menemukan kata-kata slogan? Ada. Nah, sudah tahu artinya? Kira-kira artinya apa? Slogan artinya? Atau kalimat pendek yang menarik dan diingat. Iya, benar. Slogan itu kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat. Tadi jawaban Mas Kevin ya tadi juga benar. Nah, nanti itu slogan itu kata-kata yang menarik dan kata-katanya nanti itu singkat. Jadi tidak panjang, kata-kata singkat yang mudah dibaca dan mudah diingat. Nah, banyak ya nanti slogan nanti kita pelajari ya. Nah, untuk selanjutnya, Pak Guru menemukan kata-kata sensus. Kalian juga menemukannya atau tidak? Ya. Nah, ada yang tahu sensus itu apa artinya? Ekonomi tertentu. Ya, pada intinya itu penghitungan jumlah penduduk. Nah, pada kurun waktu tertentu. Nah, intinya seperti itu. Nah, nanti kalimatnya bisa berbeda-beda, yang penting artinya sama ya. Nah, ini penghitungan jumlah penduduk dalam waktu tertentu. Yang melakukan biasanya oleh siapa? Yang melakukan penghitungan jumlah penduduk? Pasti. Nah, yang biasanya melakukan jumlah penghitungan penduduk itu biasanya yang melakukan oleh pemerintah. Ada juga nanti pihak swasta yang menghitung jumlah penduduk, tapi dengan tujuan yang berbeda. Mungkin ada yang tujuan untuk survei, untuk apa seperti itu, tergantung tujuan dari penghitungan jumlah penduduk tersebut. Nah, untuk selanjutnya, Bapak Guru menemukan adat. Nah, kalian menemukan kata-kata adat tidak di teks tadi? Adat, ada yang menemukan kata-kata adat? Tidak. Tidak? Tidak. Apa ini? Coba Bapak cek. Adat. Nah, ini
Nih, Bapak menemukan kata-kata adat. Nih. Kalau kalian tidak ya. Nah, oke, kalau Pak Guru menemukan kata-kata adat yang artinya aturan atau kebiasaan yang telah dilakukan sejak dahulu. Nah, ini kalau Pak Guru menemukannya. Kalau kalian selain slogan, sensus, dan adat, ada kata-kata sulit yang kalian temukan? Kan Pak Guru tadi menemukan 3 kata-kata sulit. Kalau kalian ada lagi selain yang Bapak tampilkan ini? Tidak. Berarti cuma menemukan 2. Ada yang menemukan 3? Yo, ini sinyal dengan 4. Oke, siapa yang 4 tadi? Mas Kevin ya? mandek. Oke, yang lainnya apa kira-kira selain slogan, sensus, dan adat? Statistik. Statistik. Nah, yang lainnya? Tambah lagi statistik. Jadi ada 4 ya. Ada slogan, ada sensus, ada adat, dan ada statistik. Oke. Nah, nanti kalau ada yang bingung lagi, coba dicari dan cari artinya. Nah, oke. Kita lanjut ya. Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, kita lanjut. Baik, kita lanjut ke materi cari atau menentukan pokok pikiran dalam paragraf. Ada yang tahu pokok pikiran? Sudah pernah mendengar pokok pikiran? Cari atau menentukan pokok pikiran dalam paragraf. Nah, pokok pikiran itu sama dengan kalimat utama. Seperti itu, pokok pikiran, kalimat utama, dan yang lainnya apa coba? Pokok pikiran, kalimat utama, dan sebagainya ya, itu sama. Jadi jangan bingung ya antara pikiran pokok pikiran, kalimat utama, seperti itu tuh sama. Nah, kira-kira ini ada 3 cara untuk menentukan pokok-pokok pikiran atau kalimat utama. Nah, biasanya kita itu membaca terlebih dahulu semua kalimat yang ada di paragraf. Kemudian kita menandai kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Nah, biasanya ada di situ pokok pikirannya atau kalimat utamanya. Menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, di akhir, atau awal dan akhir paragraf. Nah, untuk selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan terkait menentukan pokok pikiran? Ada yang ingin ditanyakan? Bingung? Apakah ada yang bingung? Loh, kok diam saja? Oke, ya lanjut ya. Nah, cara menentukannya nanti diingat-ingat ya. Kita membaca dulu, kemudian kita menandai kalimat utama, kalimat di awal dan di akhir. Nah, untuk selanjutnya, nah dari teks tadi, dari teks suku bangsa di Indonesia, itu kira-kira ada berapa paragraf? 2. Ada 2. Ada 2 ya. Nah, kira-kira pokok pikiran paragraf pertama. Nah, ada yang tahu? Coba dibaca dulu. Nah, Guru juga baca. Indonesia.
Seperti Sejak apa dahulu isi teksnya? Indonesia Nah, baik, ada sudah yang jawab, tapi suaranya putus-putus. Nah, tadi judulnya suku bangsa di Indonesia. Pokok pikiran paragraf pertama atau kalimat utama di paragraf pertama, ada yang tahu? Nah, kira-kira di kalimat nomor berapa? Ada yang bisa jawab? Ada di kalimat nomor berapa? Ya, pertama. Nah, sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keberagaman. Kita cek. Ada yang jawabannya seperti ini? ada. Nah, yang lainnya sama. Iya, jadi di paragraf pertama teks suku bangsa di Indonesia itu kalimat utamanya pokok pikirannya atau kalimat utamanya di kalimat pertama, sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keberagaman. Nah, kalau yang kalimat pertama itu sebagai pikiran pokok, kemudian kalimat yang lainnya disebut, ada yang tahu? Nah, jadi kalau yang di kalimat pertama itu disebut kalimat utama, berarti yang lainnya disebut kalimat penjelas. Nah, jadi kalimat yang lainnya itu menjelaskan tentang atau mendukung tentang kalimat utamanya. Jadi itu jadi menjelaskan di kalimat pertamanya itu tadi di teks suku bangsa Indonesia. Jadi sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keberagaman disebut kalimat utamanya dan yang lainnya sebagai kalimat penjelas. Nah, kira-kira untuk pokok pikiran paragraf kedua, ada yang tahu kalimat utamanya atau paragraf atau pokok pikirannya? Kira-kira di kalimat keberapa? Pertama. Kalimat pertama. Oh iya, sama ya. Berarti di paragraf pertama, di paragraf kedua itu kalimat utamanya di paragraf pertama. Coba kita cek. Iya, ternyata pokok pikiran paragraf kedua yaitu berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010 bangsa Indonesia terdiri dari 1.331 suku bangsa. Nah, ternyata ada banyak ya suku bangsa di Indonesia. Padahal kita tadi baru menyebutkan berapa tadi ya, tidak menyebutkan 10 paling tadi. Nah, padahal ada banyak sekali ini. Pak Guru juga belum hafal ini kalau ada 1.331. Nah, nanti kalian coba cari tahu ya. Tidak usah mencari tahu sebanyak ini, tapi kalian coba cari sebanyak-banyaknya yang kalian bisa terkait nanti suku-suku yang ada di Indonesia itu apa saja untuk menambah wawasan kalian. Nah, ada yang ditanyakan terkait menentukan pokok pikiran? Ada yang ditanyakan? Halo, suara Pak Guru terdengar?